ke visi nih, visi dulu, visi dong. Visi Irma, ya ke depan. Kita Irma ini pengennya jadi remaja masjid yang terdepan, ya. Jadi terkemuka istilahnya ya, terdepan. Karena kita pengennya center. Karena Masjid Agung ini masjid nasional, ya. Jadi kita pengen jadi remaja masjid yang terdepan di Sumatera, bukan di Sumatera Selatan, ya. Ya, di Kota Made Palembang ini khususnya, ya. Nah, kemudian kita juga jadi remaja masjid yang kalau di yel-yelnya apa yel-yel Irma? Iya, muda, peduli, kreatif, religius. Iya, kalian pasti masih muda, ya. Terus peduli. Jadi remaja masjid yang peduli terhadap apapun, ya, kondisi apapun, kondisi sosial, kondisi tentang keagamaan, ya, kondisi kepemimpinan, ya, kondisi keuangan, ya, dan lain-lain. Jadi kalian peduli. Misalnya ada situasi ini bahwa butuh pertolongan seseorang atau di lingkungan kalian butuh bantuan, kalian tanpa disuruh bertindak, ya. Atau misalnya ada teman-teman kalian yang lagi sibuk, ya, tanpa diminta kalian bantu, itu tanda peduli. Kemudian halo, habis baterai, ya. Kreatif. Jadi kreatif, kalian tuh harus punya kreasi. Kreasi itu tidak harus ada kerajinan. Kreatif itu bisa dari otak kalian. Kita pengen cek ini, pengen cek ini, pengen cek ini. Kita pengen nanti bentuk supaya misalnya ruangan Irma ini bagus, atau nanti setiap pertemuan Irma itu ada kegiatan. Itu kreatif kalian, ya. Setiap ada pertemuan itu selalu ada hal-hal yang baru yang kalian munculkan, sehingga kalian akan membuat suasana selalu hidup, ya, tidak monoton. Itu kreatif. Kalau kegiatan inilah, ya. Contoh misalnya kegiatan duha itu kan rutin. Kalau kita lakukan seperti biasa itu monoton, bosen, yakin bosen. Tapi misalnya setiap kuliah duha ada yang bawa makanan, ya. Setiap kuliah duha ada diskusi tanya jawab. Setiap kuliah duha itu ada yang dimajukan misalnya untuk jadi MC, ganti-gantian dicobakan. Atau setiap kuliah duha itu kalian cobakan kalian sebagai penceramah latihan, ya. Nah, itu membuat suasana lebih hidup. Kalau ceramah terus dengar ceramah inilah itulah, ya. Ya, bukan berarti tidak perlu, bukan, tapi selalu kreatif, ya, selalu kreatif, ya, itu. Nah, religius, ya, ya otomatis remaja masjid harus, ya, orang yang menerapkan ajaran Al-Quran dan Sunnah, ya. Kita mempunyai misi mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Palembang Darussalam. Mengimplementasikan, ya. Jadi sebelum mengimplementasikan kita harus ngerti dulu, ya, tentang nilai-nilai Islam. Ya, sederhana aja. Rukun Islam ada 5. Ya, pasti syahadat. Kedua, Solat ini, ya, zaman saya saja, ini remaja masjid nih masih tinggal solat. Ini real, ya. Remaja masjid nih kaget solat, tanggung. Remaja masjid nih solat zuhurnya itu ada yang setengah 3, jam 3. Remaja masjid nih notabene. Jadi ini nih mungkin kalian merasa tidak mungkin, tapi ini real, sampai sekarang pun itu berlaku, ya. Boleh kalian buktikan nanti, ya. Ada teman kaget belah sebentar lagi tanggung, ya. Malah akhirnya kelewatan, masuk sudah asar.
Buru-buru dia, aku kodok boleh tak apa kodok katuin. Nah, itu. Kadang malah bikin dalil lewek itu. Ketemu kalian wong cek itu kaget. Nah, kalau yang wong cek itu cari pengurus, kasih tahu. Mungkin dibayar lagi dia. Jadi masih ada nilai-nilai Islam yang kadang-kadang tidak diterapkan. Ya. Jadi ini sudah syahadat, sudah solat, kita puasa, ya. Jadi nanti akan ketemu juga kalian di antara kalian itu ada nih sedih loh, Islam tidak puasa, ada itu. Jadi ini rasanya tidak mungkin ya. Iya, saya juga pernah ngalamin tidak mungkin rasanya. Tapi ada. Mudah-mudahan kalaupun ada, jangan tampak. Biarkan dosa itu untuk kita ya. Jangan sampai orang lain ikut ya. Kalaupun ada ya, biarkan untuk kita. Kalaupun ada dosa kita, jangan kita tampakkan. Jangan kita mengumbar dosa kita. Karena itu termasuk sombong. Itu dilaknat 2 kali itu ya. Kemudian menyiapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat supel. Ini tugas berat sebenarnya. Ya, nanti ya. Ini menyongsong terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak Islamiyah dan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah ini. Jadi kita patokan tetap Al-Quran dan Sunnah ya. Walaupun di ADART itu ada lagi pedoman hidup kita itu salah satunya di ADART ada Undang-Undang Dasar 45, ada Pancasila ya. Tapi tetap ini ya. Kita ada mazhab Imam Syafi'i ya. Yang dengan pedoman Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi di IRMA ini zaman saya sendiri itu banyak sekali yang kadang-kadang tidak bisa kita terima ya. Kita ini selama ini tahunya ajaran Islam itu seperti ini. Di saya itu ketemu teman saya sendiri, anak IRMA, dia bilang solat itu bukan 5 waktu, 3 waktu. Bukalah di Al-Quran katanya. Ada di fajar, nahar, lail, 3 waktu. Ya, di pagi hari, di siang hari, malam hari, cuma 3 waktu. Itu ada. Dan sampai sekarang pun dia punya konsep seperti itu. Tetap berkawan sama saya, tapi kita sudah beda. Tidak bisa seperti dulu, ya. Itu ada. Jadi itu ada nanti teman-teman kalian ketemu ya. Mereka nganggap mereka itu sudah lebih baik. Kadang-kadang teman-temannya itu yang tidak belajar agama diremehkannya. Itu sudah tidak bagus ya. Karena secara akhlak mereka sudah merendahkan orang lain. Ini kan masalah waktu. Kalau masalah ini masalah waktu. Ya. Ada kadang-kadang mereka adab terhadap orang tuanya. Ini karena saya ini hobi bergaul dulunya ya. Jadi kadang ke rumah, kadang kita kunjungan. Ya, yang paling sering memang ke rumah yang akhwatnya, yang ikhwannya. Tapi akhwatnya itu jarang kan. Kalaupun akhwat itu kita rame-rame ya. Saya ketemu nih teman-teman nih. Ke rumahnya, jadi mereka sama orang tuanya itu sama bapak ibu itu bentak, rasanya sedih ya kita ya. Padahal dia nih teman kita nih anggota IRMA nih, pengurus IRMA nih, notabene sudah menjalankan ajaran Islam, tapi mereka masih seperti itu. Ya, nah gimana kalian nanti itu? Itu nanti kan kalian ketemu, kalian sebagai remaja masjid mempunyai kewajiban dong untuk mengajak mereka kembali ke nilai-nilai Islam. Nilai Islam itu bukan sekedar ibadah saja. Adab itu bagian dari nilai Islam. Kan diajarkan kita. Itu. Ketemu kalian nanti ada yang mereka tidak membutuhkan orang lain sehingga mereka sering menyendiri. Nah, jadi itu nanti akan kalian temuin kondisi real ya. Kalau secara teori kita mesti seperti ini, ya ibadahnya bagus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi itu nilai ibadah itu kalau misalnya dia itu kan sedikit banyaklah kita muamalah berhubungan sama dengan manusia. Berarti nilai sosial ditonjolkan. Bagaimana kita kalau dalam bahasa Indonesia itu etika. Kalau kita akhlak ya. Nah itu banyak sekali di antara teman-teman kita. Nanti mereka sama teman sendiri akhlaknya kurang bagus. Padahal mereka sudah diajarkan. Mereka kadang khusyuk ibadahnya. Mereka taat. Kadang mereka ibadah sunnah, selain mereka ibadah wajib, ibadah sunnah, tahajud tak pernah tinggal, duha tidak pernah tinggal. Tapi sama teman sendiri
karena mereka tidak peduli. Nanti kalian ketemu seperti itu, ya. Saya juga punya teman nih, dulu, tapi tidak tahu dia sekarang tidak ketemu lagi. Dia tuh rajin sholat sampai katanya ada rukaan sujud, ada tanda-tanda sujud ya di sininya ya. Tapi tidak peduli sama teman-temannya dia. Pada saat kita pengen kita bantu itu yuk, kita ini, sudah lakukan urusan kita katanya. Orang Palembang, bukan urusan kita cak yo pula katanya. Kita nak nolong dia itu. Padahal jelas-jelas teman itu butuh bantuan teman kita, bukan teman orang lain, teman kita sendiri. Terus kita ajak silaturahmi, yang ini sajalah. Dosa yang itu tuh ringan sama itu. Banyak ngoceh katanya, cerodian pula, dosa kita kawan yang itu. Terus yang ini, oh dia ni, sudahlah nih, kasih bean, dosa kita kawan nih, kita yang ini beng. Itu kalian ketemu nantinya, ya. Ya kalau saya bukan sok-sokan, kalau misalnya orang sudah dengan kehidupan sosial dia sudah menjauh, dia sudah bikin kasta-kasta, itu saya tinggalkan, ya. Meskipun dia orang hebat, saya punya prinsip, kalau dia seperti itu berarti dia tidak bisa, ya, nilai-nilai Islam dari dirinya itu sudah hilang. Karena yang utama itu bagi saya itu akhlak, ya. Akhlak itu dimulai dari kita, kehidupan sosial kita gimana kita berbaur dengan orang-orang yang mempunyai kehidupan yang berbeda, latar belakang berbeda. Kalau kita sama semua nih, misalnya anak pesantren, ya, atau misalnya kita nih anak kiai kalau, anak kiai bukan ya, anak ustad kalau misalnya, ya, kita anak orang kaya kalau misalnya, anak miskin kalau misalnya, iya, jadi kita tidak berkembang, ya. Kita disuruh kita bergaul supaya kita tahu bagaimana kehidupan mereka itu tidak sama. Jadi kadang-kadang menurut kita ini yang terbaik, tapi belum tentu, ya. Ada orang nih, dua saudara nih, bukan dua saudara, dua sahabat nih. Sahabat itu kadang cuma sholat, sudah selesai sholat, tidak baca doa lagi langsung balik. Sudah sholat langsung balik. Ada temannya ini yang sudah sholat, zikir panjang, berdoa dia kan, ngaji. Itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi orang nilainya pasti, oh ini lebih baik, ya. Tapi pada kenyataannya temannya yang sudah sholat balik itu, rupanya dia punya tugas yang lebih mulia, ya. Temannya yang rajin zikir tadi, ngaji pula, pas balik ke rumah katik gawean ya, cuma angkat kaki. Dia cuma kadang-kadang apa-apa nyuruh, karena dia tadi banyak duit, ini dia nyuruh ini. Jadi yang setiap keseharian dia dibantu orang lain. Nah, jadi kita kadang belum tentu yang apa kita lihat itu sesuai dengan di benak kita, sesuai pikiran kita, belum tentu, ya. Jadi kita bergaul itu akan melihat kondisi sosial yang ada di masyarakat, sehingga kita bisa menilai, oh ini yang baik, ini yang buruk. Kadang-kadang menurut kita baik, belum tentu, ya. Jadi kita mencari kebenaran, kita lihat kondisi real itu berkali-kali, bukan sekali dua kali, ya. Panjang ya ceritanya. Next. Ini cerita. Oke lah. Ini pengurus IRMA yang pernah menjadi ketua. Ini mungkin dikoreksi ya, pengurus ya. Itu yang nomor 5 itu, yang nomor 4 itu, ini ada miss nih, ada miss ya. Di mana? Ini tahun 90 ke 93-nya nggak ada. Ya. Tahun 90 ke 93 ini itu ada Ustadz Dr. Anus Agus Muslim. Ya. Saya yang kelima, itu dikoreksi yang itu aja, ya. Yang lain sudah oke. Jadi yang keempat itu Ustadz Dr. Anus ya, Dr. Anus Agus Muslim, SAG. Kalau tidak salah, tidak tahu Dr. Anus atau SAG. Yang kelima saya ya, Dr. Zulferi Suratman. Oke, next ini. Next. Nah, ini foto-fotonya ya. Yang baru belum, yang ketua yang baru ya. Itu. Nah, jadi yang ini lupa ini masukin ini. Dr. Anus Kemas Agus Muslim, ini ada ya. Ada fotonya, tapi tidak ada namanya ya. Nanti koreksi nanti ya. Tuh ya, buru-buru bikinnya ya. Terus next. Ini foto yang lama ini. Foto ini kira-kira setahu saya
Oh, itu 10 tahun yang lalu. Oke. Next. Nah, ini periode yang 2021 ya. Yang 2022, 23 belum ada ya? Belum ada ya? Masih lama ya? Ini ketuanya masih Ori ya. Habis waktu ya? Oke, habis waktu. Sudah next. Ini kegiatan rutin Irma, kuliah duha, terus kajian keputrian ya. Ada lagi kegiatan kita rutinitas kalau ada kegiatan-kegiatan hari besar ya. Kemudian kita ada kegiatan sosial seperti sunatan masal ya. Kadang kunjungan ke panti asuhan, ada kegiatan juga lomba-lomba. Next. Nah, ini guru-guru yang ada di Irma. Next. Ini next. Oke, ini gambar ya. Next, visualisasi. Next. Next, itu kegiatan. Next. Terus ya, next. Nah, itu kegiatan-kegiatannya ya. The next. Next. Next ya. Nah, thank you. Jadi Irma banyak kegiatannya ya. Nah, pada saat kita juga waktu zaman Covid, Irma itu terjun. Irma itu membantu untuk mensortir. Pada saat itu mereka yang masuk ke Masjid Agung harus steril ya. Jadi kegiatan Irma itu banyak ya. Jadi kalau misalnya kegiatan kita cuma sedikit, berarti kalian tidak kreatif. Remaja masjid harus kreatif ya. Setiap bulan itu bukan cuma duha aja, bukan cuma aja kajian akhwat saja, tapi yang lain kalau bisa setiap bulan itu ada ya. Jadi saya mengharapkan nanti adik-adik kalian lebih kreatif. Terus kalian berkomunikasi aktif. Karena kadang-kadang ada yang merasa cukup sekelompok ini, jangan ya, usahakan berbaur. Kita dulu agak susah menyatukan Irma. Karena apa? Kadang-kadang ada seperti itu, tapi seiring waktu kita bisa. Nah, jangan sampai itu kita mundur lagi ya. Ke depan lebih baik ya. Kita harapkan Irma itu memang layak dijadikan remaja masjid panutan. Karena zaman dulu orang tahu remaja masjid cuma Irma. Irma itu ikatan remaja Masjid Agung. Cuma Irma yang tahu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita itu hampir seluruh remaja masjid di Palembang ini itu mencontoh ADART remaja Masjid Agung. Ya, itu. Nah, jadi lebih kurang saya mohon maaf ya. Irma Palembang. Irma Palembang. Iya. Tadi lesu apa terpesona apa ngantuk Oke. Itu saja, waktu kita terbatas ya. Pengennya cerita banyak ya, mungkin next ya kita ketemu lagi. Lebih kurang saya mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Dr. Zulfari AS yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab kepada ahwat atau ikhwan masing-masing satu orang. Mohon maaf untuk sesi tanya jawab kita tiadakan. Mungkin dengan berakhirnya materi tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya ingin segera